Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja sering banget dianggap remeh, padahal ini bisa jadi kunci buat ketenangan finansial kita. Yup, kita akan kupas tuntas soal obligasi. Coba deh tanya ke diri sendiri. Kalau amit-amit ya, tiba-tiba ada krisis ekonomi lagi, uang Anda itu bakal aman nggak? Pertanyaan ini bukan buat nakut-nakutin loh, tapi lebih ke, yuk siap-siap dari sekarang. Coba kita flashback sedikit deh, ke tahun 1998. Mungkin ada yang masih ingat atau paling nggak pernah dengar ceritanya. Rupiah anjlok parah, nilai tabungan rasanya kayak nguap gitu aja. Semua serba nggak pasti. Itu pelajaran yang mahal banget buat kita semua di Indonesia. Tapi anehnya, di tengah semua kekacauan itu, ternyata ada sekelompok kecil orang yang santai-santai aja, tenang banget. Kok bisa? Apa rahasianya? Ternyata simple tapi powerful. Mereka pegang obligasi pemerintah. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Dengar kata obligasi, mungkin kedengerannya ribet, kayak buat orang pinter keuangan aja gitu ya. Percaya deh, konsepnya itu sebenarnya sederhana banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, obligasi itu apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin aja ini kayak surat utang yang super resmi dan diatur negara. Waktu kita beli obligasi, kita itu sebenarnya lagi minjemin duit. Bisa ke pemerintah, bisa ke perusahaan. Nah, sebagai gantinya, mereka janji bakal balikin utuh nanti, plus ngasih kita imbalan rutin. Udah, sesimpel itu. Nah, ada 3 hal penting banget yang harus kita pegang. 1, pokok. Ini ya jumlah duit yang kita pinjemin di awal. 2, kupon. Nah, ini nih, gajinya, imbal hasil rutin yang kita dapat. Dan yang ketiga, jatuh tempo. Ini tanggal mainnya, kapan uang pokok kita dibalikin 100%. Biar makin kebayang, kita pakai angka ya. Misalnya nih, kamu beli obligasi pemerintah 10 juta rupiah. Kuponnya katakanlah 6% setahun. Artinya apa? Artinya, tiap tahun kamu bakal dapat transferan 600 ribu rupiah. Masuk langsung ke rekening, nggak perlu ngapa-ngapain. Enak kan? Jelas, pasti, dan bisa diandalin. Oke, sekarang mungkin kamu mikir, terus bedanya sama saham atau deposito apa? Pertanyaan bagus. Nah, setiap instrumen investasi itu punya fungsi dan perannya sendiri-sendiri, kayak perkakas di kotak alat, nggak bisa satu buat semua. Ada satu perumpamaan yang saya suka banget dan pas banget buat ngegambarin ini. Kalau saham itu ibaratnya roller coaster. Wih, bisa naik tinggi banget bikin euforia. Tapi, siap-siap juga anjloknya bikin jantungan. Nah, kalau obligasi itu lebih kayak lewat jalan tol. Lurus, mulus, stabil. Emang nggak sengebut roller coaster, tapi pasti dan tenang sampai tujuan. Jadi, jelas ya tujuannya beda. Saham itu buat ngejar pertumbuhan yang agresif. Kita pengen aset kita tumbuh berkali-kali lipat, tapi ya harus siap sama resikonya. Kalau obligasi, tujuannya buat nyari stabilitas, buat bikin fondasi portofolio kita kokoh, dan dapat pemasukan rutin. Dua-duanya penting loh, cuma fungsinya aja yang beda. Sekarang, kita bandingin sama yang paling umum, deposito. Anggap kamu punya uang 100 juta. Kalau ditaruh di deposito bank, bunganya berapa sih sekarang? Kecil banget kan? Mungkin cuma 0,5%, setahun cuma dapat 500 ribu. Cuma 500 ribu. Sekarang bandingin sama obligasi pemerintah yang ngasih 6%. Kamu dapat 6 juta setahun. Itu 12 kali lipat lebih gede. Padahal tingkat keamanannya mirip banget, sama-sama dijamin negara. Tapi jangan salah, nggak ada di dunia ini investasi yang nol risiko. Penting banget buat kita ngerti dua sisinya. Untungnya apa? Risikonya apa? Justru dengan tahu risikonya, kita bisa jadi investor yang lebih pinter dan tidurnya lebih nyenyak. Keuntungannya udah jelas banget ya. Pertama, dapat pendapatan pasif yang stabil dan bisa diprediksi. Kedua, ini jauh lebih aman dibanding saham, jadi penyeimbang yang bagus. Ketiga, bikin portofolio kita jadi lebih beragam, nggak cuma di satu keranjang aja. Dan yang paling keren, sekarang tuh gampang banget mulainya. Modal 1 juta aja udah bisa. Bahkan beberapa jenisnya bisa kita jual kapan aja kalau butuh dana. Oke, sekarang kita ngomongin resikonya. Yang paling utama itu resiko gagal bayar. Artinya si penerbit obligasi nggak bisa bayar utangnya. Nah, ini biasa terjadi di obligasi perusahaan. Makanya nih, buat kita-kita yang pemula, pilihan paling aman ya obligasi pemerintah. Kenapa? Karena dijamin langsung sama negara. Jadi resiko ini bisa dibilang hampir nol. Nah, setelah dengar semua ini, pasti pada penasaran. Oke, terus gimana cara mulainya? Tenang, prosesnya sekarang jauh lebih gampang dari yang dibayangin kok. Cukup ikutin 3 langkah simple ini aja. 1. Pilih platformnya. Sekarang banyak banget pilihannya. Bisa lewat bank, perusahaan sekuritas, atau bahkan aplikasi fintech yang udah terdaftar resmi di OJK. 2.
Mulai dari yang paling aman, saran saya coba dulu obligasi pemerintah kayak ORI atau SBR, biar kita ngerasain dulu dan jadi lebih percaya diri. 3, ini yang paling penting, sesuaikan jangka waktunya sama tujuan keuangan kamu. Misalnya butuh buat dana pendidikan anak 5 tahun lagi, ya cari obligasi yang jatuh temponya sekitar 5 tahun. Gampang kan? Pada akhirnya, investasi itu kan bukan cuma soal adu cepat jadi kaya, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa hidup dengan tenang sambil terus membangun aset. Dan obligasi, menurut saya, menawarkan jalan ke arah ketenangan itu. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah kamu mau kaya, tapi lebih ke, apakah kamu mau hidup lebih tenang?